Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memperhatikan bacaan kita. Saat ini saya akan membaca dari Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, pernahkah saudara melakukan suatu pekerjaan, namun di dalam pikiran berkecamuk banyak hal yang seringkali tidak beraturan? Misalnya, ketika saudara mencuci piring, terbersih di dalam pikiran saudara, saudara belum melakukan tugas-tugas yang lain, entah pekerjaan rumah, tugas kantor, tugas gereja. Lalu tiba-tiba saudara teringat akan seseorang yang mengatakan sesuatu yang membuat saudara merasa tersinggung dan marah. Dan itu membuat saudara berkecil hati. Lalu tiba-tiba saudara ingat akan tagihan-tagihan yang harus dibayarkan atau tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lalu muncul pemikiran-pemikiran lain yang seringkali tidak saling berhubungan. Alhasil, tubuh bekerja mencuci piring, namun pikiran mengembara ke berbagai tempat dan orang. Keadaan seperti ini sering kita alami. Orang sering mengatakan ini adalah hal yang wajar, sebab mana mungkin kita tidak memikirkan sesuatu. Sampai pada kalimat terakhir ini saya setuju, kita memang harus berpikir, sebab manusia adalah makhluk yang berpikir. Tetapi kita juga diberi karunia berupa akal budi. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menata pikiran kita, supaya kita dapat lebih fokus dan efektif dalam berpikir. Sehingga apa yang kita pikirkan dan lakukan dapat lebih menghasilkan sesuatu yang baik. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan agar jemaat Kolose memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Bagian ini merujuk pada Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan 23, yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia tentang makan, minum, tentang cara beribadah. Perlakuan orang-orang Kolose menjadikan ketidaknyamanan jemaat. Menanggapi itu, penulis mengajak jemaat untuk memikirkan perkara yang di atas di mana Kristus berada. Hal ini dikatakan agar jemaat lebih mampu menata pikiran dan memfokuskan hidup mereka pada Kristus, bukan hanya pada saat mereka beribadah sebagai sebuah ritual, namun ketika mereka menjalani hidup sehari-hari. Jadi saudara, frasa perkara yang di atas tidak dapat dilepaskan dari frasa selanjutnya, di mana Kristus ada. Mari dalam hidup sehari-hari kita memfokuskan perhatian kita kepada Kristus. Jika tiba-tiba di dalam pikiran kita berkecamuk banyak hal yang tidak beraturan, mari kita tata agar fokus kita tetap kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat memiliki keterampilan dalam menata hati dan pikiran. Kami juga berdoa bagi proses pendidikan dalam tahun ajaran yang baru, baik sebagai siswa atau mahasiswa, sebagai pengajar atau lembaga-lembaga pendidikan, kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru ini, yaitu secara daring. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja di dalam mempersiapkan hidup menggereja secara baru. Kami juga masih terus berdoa bagi upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Kiranya Bapa, Engkau mendengarkan doa kami ini dan terjadilah Tuhan seturut apa yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.